Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kemarin kita sebetulnya masih di situ-situ aja Ummahat ya, belum jauh. Jadi kalau Ana gambarkan kembali ini kemarin ya, bahwa ilmu nahwu itu mempelajari dua hal. Yang pertama tentang al-kalimah, yang kedua tentang al-kalam, wal-jumlah. Kemudian tentang al-kalimah ini, pengarang akan membahas tiga hal, macam-macamnya, kemudian terbaginya kalimah atau kata kepada nakirah dan ma'rifah, kepada mu'rab dan mabni. Tiga hal ya, tiga pembahasan. Kalau tentang al-kalam, al-jumlah di sini akan kita pelajari sedikit membicarakan tentang al-jumlah al-fi'liyah, al-jumlah al-ismiyah, mukammilat al-jumlatain, penyempurna dari dua jumlah tersebut. Kemudian anwa'ul kalimah ini gampang ya, yaitu tentang isim atau terbaginya pada isim, fi'il, dan huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf selain dari dua kata tersebut. Kemudian ada pula al-mu'rad atau nakirah dan ma'rifah. Dibaginya kalimah kepada nakirah dan ma'rifah. Secara ringkas kita bilang an-nakirah ialah kata takbalu yang menerima alif lam. Setiap isim atau setiap kata yang menerima alif lam itu tentang nakirah. Contohnya apa? Masjidun. Bisa nggak menerima alif lam? Bisa. Kita bilang al-masjidu. Seperti itu. Kitabun, al-kitabu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ialah al-ma'rifah. Kalau al-ma'rifah, kebalikannya, la taqbalu, tidak menerima alif lam. Contohnya, Muhammadun atau huwa. Kita tidak bisa bilang al-Muhammadu atau al-huwa. Maka dua kata tersebut ma'rifah. Secara ringkas seperti itu ya. Kemudian di dalam pembagian kata kepada nakirah dan ma'rifah ini, tentu sebetulnya akan ada dua hal yang dibahas ya dalam pembahasan pembagiannya kata kepada nakirah dan ma'rifah. Di sini ada dua hal. Yang pertama tentu saja pembagian al-kalimah tanqasimu ila ma'rifah dan nakirah. Dan yang kedua akan membahas ternyata siapa saja yang masuk ke kategori ma'rifah dan nakirah. Di sini akan membahas anwa'ul ismi al-ma'rifah as-sittah. Maksudnya apa? Macam isim yang ma'rifah itu ada 6.
yang ma'rifah ada 6. Di sini akan dibahas secara rinci. Jadi yang ma'rifah itu sedikit, ada 6 saja. Sisanya masuk kepada kemana? Ke nakirah. Ini tentang pembagian kata kepada nakirah dan ma'rifah akan membahas dua hal, yaitu pembagian kata sendiri kepada ma'rifah dan nakirah, kemudian macam-macam isim yang ma'rifah itu ada 6. Kemudian yang kedua, yang ketiga, pembagian kata kepada mu'rab dan mabni. Tentu di sini akan membahas mu'rab dan mabni saja. Kalau ingin kita definisi secara ringkas, mu'alif mendefinisikan al-mu'rab itu apa? Ma tatawayyaru. Ma tatawayyaru harakatuhu li ghairi li taghayyuri li taghayyuri i'rabihi, yang harokatnya berubah karena berubah kedudukan i'rabnya. Kita ambil contoh. Hadza masjidun. Kita memiliki, afwan, jangan dulu ke situ ya. Kita memiliki kata masjid. Kita nggak bisa bilang masjidun, masjidan, masjidin. Belum terbentuk ke dalam kalimat. Misal, hadza masjidun. Nah, berubah ya menjadi dhammah. Kemudian, ra'aitu masjidan. Kemudian yang terakhir, nazartu ila masjidin. Maka kalau kita lihat harokatnya berubah, kenapa? Karena perubahan kedudukan i'rabnya. Hadza masjidun ini sebagai khobar. Kemudian berubah ke bawah menjadi maf'ulun bih. Kemudian berubah kembali kepada isim majrur oleh huruf jar. Maka perubahan harokat itu disebabkan perubahan kedudukan i'rabnya. Itu dia mu'rab. Secara ringkas, kata yang dapat berubah akhirannya, atau itu harokatnya kalau lebih khusus di sini ya. Yang kedua, al-mabni. Al-mabni. Apa itu mabni? Berarti kebalikannya. Ma la tataghayyaru harakatuhu litaghayyuri i'rabi. Sekarang mala, yang tidak berubah. Maka kita bisa ambil contoh, misal hadza sibawaihi. Kemudian ra'aitu sibawaihi, nazartu ila sibawaihi. Yang tidak berubah yang disebabkan oleh kedudukan i'rabnya. Harus kita ketahui ummahat, dari kata sibawai menjadi kasroh ini, dia itu kasroh bukan disebabkan kedudukan i'rab. Oleh kenapa? Ya, karena dia mabni. Dia memang tidak berubah, dan kasroh ini bukan disebabkan oleh dia kedudukan sebagai isim majrur. Enggak. Kalau kita lihat hadza masjidun dhammah, hadza sibawahi fa kasrah. Kita bilang sibawahi itu mabni, dia itu tidak dapat berubah meskipun dia kedudukannya berubah-ubah. Ini sebagai khobar.
ini sebagai maf'ul bih, dan ini sebagai ismun majrurun. Harusnya berubah sebagaimana berubahnya yang di atas, masjidun, masjidan, masjidin. Tetapi tidak berubah karena dia mabni. Nah, kurang lebih secara global, yang dipelajari tentang kalimat 3 hal tersebut. 3 judul besar tersebut. Kemudian, adapun tentang jumlah al-fi'liyah, ini Ana hanya membahas ulasan-ulasan sedikitnya. Masing-masing kita akan membahas rincian-rinciannya. Sampai akhir rinciannya cuman ini, globalnya ini. Rinciannya akan ada di pembahasan selanjutnya. Kemudian al-jumlah al-fi'liyah di sini terbagi kepada 2. Di sini jumlah fi'liyah tertentu ya, kalimat yang dimulai dengan fi'il ya. Tapi ada 2. Ada yang terbentuk dari fi'il al-ma'lum tentunya plus al-fa'il. Contohnya misal zahaba zaidun. Zahaba fi'il, zaidun fa'il. Subjek. Tetapi dengan catatan fi'ilnya itu ma'lum. Ma'lum itu aktif. Kata aktif ya. Maka ini akan dipelajari di dalam bab al-fa'il. Akan dipelajari di dalam bab fa'il. Yang kedua, harus terdiri dari fi'il dan naibul fa'il. Pengganti dari fa'il. Kapan? Ketika fi'ilnya itu lil majhul. Kalau ini pasif. Contoh. Quri'a al-kitabu. Quri'a al-kitabu. Buku itu dibaca. Maka hal ini atau pembahasan ini dipelajari di bab apa? Naibul fa'il. Ini jalan yang akan kita tempuh ya. Kemudian al-jumlah al-ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini sebetulnya mubtada khobar, kemudian nawasih yang 3. Kana, inna, dan zonantu. Secara ringkas seperti itu. Jadi jumlah ismiyah itu ada yang harus terbentuk dari al-mubtada plus al-khobar, di mana 2 kita bilangnya harus terbentuk dari 2 yang marfu. Apa ya mubtada khobar? Jumlah ismiyah terbentuk dari mubtada dan khobar. Contohnya apa? Al-Qur'anu kitabullahi ya. Al-Qur'anu kitabu, maka keduanya marfu ya. Di sini mubtada, kitabullah di sini sebagai khobar. Maka jumlah ismiyah juga, pembahasannya di jumlah ismiyah juga. Ketika ada satu yang marfu, kemudian satu yang lain yang mansub. Kalau yang marfu ini yang asalnya mubtada, yang mansub ini yang asalnya khobar. Pembahasan apa di sini? Yaitu kana wa akhawatuha. Ini akan dipelajari di bab kana wa akhawatuha. Contohnya apa? Misal, kita memiliki kalimat Zaidun jalisun.
Ini asalnya mubtada, jalisun, khobar. Ketika masuk kana, dia merubah menjadi kana Zaidun jalisan. Zaidunnya menjadi isim kana, jalisannya sebagai khobar kana. Itu yang pernah belajar jurumiyah tidak terlalu asing ya, tidak terlalu kaget. Jadi bagaimana penyajian ulama kontemporer lebih memudahkan. In kana Zaidun jalisan. Dan ini akan dibahas di bab kana wa akhwatu. Jadi tentang jumlah ismiyah, mubtada khobar, kana wa akhwatuha. Kemudian yang selanjutnya akan membahas satu yang mansub. Nah, sekarang dibalik dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya marfu mansub, sekarang satu yang mansub, satu yang marfu. Dan ini dibahas di bab inna wa akhwatuha. Kalau kita ada kata Zaidun jalisun, kalau kita masukkan inna menjadi inna Zaidan jalisun. Jadi Zaidan di sini sebagai isim inna dan dia mansub ya. Kemudian jalisun khobar inna dan dia marfu. Seperti itu. Sering kita sebut nawasih. Nawasih itu hal-hal yang menghapus. Kenapa? Karena menghapus hukum mubtada dan khobar. Kemudian inna yang ketiga. Yang ketiga inna wa akhwatuha. Dan yang terakhir di jumlah ismiyah ini akan membahas dua yang mansub sebagai maf'ul, objek ya, maf'ulun bih. Bab apa di sini? Kita bilang di sini akan ada bab namanya dhanantu ya wa akhwatuha. Kalau kita ada kata Zaidun jalisun, kalau kita masukkan dhanantu menjadi dhanantu Zaidan jalisan. Maka Zaidan sebagai maf'ul yang pertama, jalisan maf'ul bih yang kedua. Akan ada 4 pembahasan di jumlah ismiyah. Kalau mukammilatul jumlatain, penyempurna dari 2 jumlah, di sini akan membahas 4 hal juga. Yang pertama, mansubat. Siapa yang masuk kategori mansub? Kemudian, taib di sini sebutkan saja langsung ya. Yang masuk kategori mansubat, siapa saja, yaitu al-mafa'il al-khumsah. Maf'ul yang 5. Maf'ul yang 5. Siapa saja maf'ul yang 5? Maf'ulun bih, maf'ulun fihi, yaitu dzaraf ya. Maf'ulun lahu, yaitu maf'ul li ajli atau min ajli. Maf'ul ma'ah ya. Dan yang terakhir maf'ul al-mutlaq atau dalam al-jurumiyah masdar. Kemudian setelah itu ada pembahasan al-hal yang masuk kategori mansubat ya. Biasa jawaban dari kaifa. Ada pula bab at-tamyiz yang biasa jawaban dari maza. Ada pula
al-mustasna. Ma darabtu illa Zaidan. Yang ada illa-illanya itu. Yang terakhir kemudian al-munada. Yang atau pembahasan munada seperti kita memanggil Zaidun ya Zaidu, Rasulullah ya Rasulullah. Kita akan bahas secara rinci. Kemudian setelah mansubat akan membahas majrurat. Yang masuk kategori majrur itu siapa saja? Di sini mu'alif hanya membahas dua. Hanya membahas dua terlebih dahulu. Yaitu al-masbuqu yang didahului biharfil jar oleh huruf jar. Misal nazartu ila Muhammadin. Maka Muhammadin ini adalah isim majrur karena didahului oleh huruf jar. Al-masbuq biharfil jar. Kemudian yang kedua adalah al-mudhafu ilaih. Mudhaf ilaih. Tentu tidak asing ya yang pernah belajar durusul lughah. Misal hadza kitabu Hamidin. Maka Hamidin ini dia itu mudhafun ilaih. Tandanya itu adalah al-kasrah. Di mana dia itu selalu majrur. Kemudian setelah itu mu'alif akan membahas tawabi'. Tawabi'. Tawabi' itu hal-hal yang mengikuti. Ini gampang, ada 4 ya. Tawabi' itu an-na'tu atau as-sifah. Contohnya ja'ar rajulu al-aqilu. Maka akil ini adalah sifat atau na'at dari ar-rajul. Di mana aqilu di sini mengikuti rajul, maka disebut tawabi'. Kemudian selanjutnya tawabi' itu adalah al-atfu, atof. Contohnya apa? Ja'a Zaidun wa Hamidun. Maka Hamid atof kepada Zaid dengan huruf waw. Maka mengikuti seluruh hukum Zaid. Al-atfu, an-na'tu wal-atfu at-taukid. Taukid. Contohnya adalah ja'al amiru nafsuhu. Maka nafsuhu ini mengikuti al-amir sebagai taukid penguat. Kemudian yang terakhir adalah al-badal, pengganti. Contohnya apa? Ja'a Abu Hafsin Umaru. Telah datang Abu Hafsin. Siapa? Umar. Maka Umar di sini adalah badal dari Abu Hafsin yang dia itu mengikuti Abu Hafsin dalam segi i'rabnya juga dan yang lain. Tentu tidak asing juga yang pernah belajar al-ajrumiyah ya. An-na'at, atof, taukid, dan badal. Itu pembahasan tentang at-tawabi'. Pembahasan terakhir di dalam mukammilatul jumlatain hanya sebagai penyempurna dari dua jumlah tersebut ialah i'rabul fi'li al-mudhari'. I'rab fi'il mudhari'. Dalam keadaan raf'an, nasban ketika nasab, dan jazman. Dan dalam keadaan jazm.
Kapan fi'il mudhari itu rafa? Lam yusbaq, belum didahului, binasibin, oleh nasab yang memansubkan, wala bijazimin, bukan pula didahului oleh yang menjazmkan. Contohnya apa? Yazhabu, belum didahului oleh apa? Kalau fi'il mudhari dia mansub, idza subiqa binasibin, jika didahului oleh yang memansubkan. Contohnya apa? Didahului oleh an yadhhaba, maka dia itu mansub karena didahului oleh an. Yang terakhir, dia juga i'rabnya bisa jazm kapan? Idza subiqa bijazimin, oleh yang menjazmkan. Contohnya didahului oleh lam. Lam yazhab. Maka yazhab ini adalah majzum karena didahului oleh lam. Itu dia seluruh pembahasan ilmu nahwu yang akan kita bahas dalam kitab ini. Globalnya seperti itu, Ummahat. Nah, kita baca dulu ya kitabnya. Biar apa sih yang Anda jelaskan tadi? Kurang lebih seperti ini. Kita ulangi. I'lam, ketahuilah olehmu, waffaqani Allah wa iyyaka, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu, annan nahwa, bahwa nahwu yadrusu, mempelajari, ahkamal kalimah, kata ya, wa ahkamal kalam, dan hukum-hukum kalam. 1, 2, pembahasannya secara umum kata atau al-kalam, kalimat sempurna atau jumlah mufidah ya. Segitu saja secara umum. Fannahu mukawwanun min juz'aini kabirain. Maka nahwu terbentuk dari 2 bagian yang besar. Maksudnya apa? 2 bagian yang besar itu al-kalimah dan al-kalam. Kemudian kita perhatikan, fayadrusu fil juz'il awwal ismil kalimah. Maka mempelajari ilmu nahwu dalam bagian yang pertama yaitu kism kalimah. Ada beberapa hal. Yang pertama, anwa'al kalimah, macam-macam kalimah. Yang dimaksud di sini apa? Ismun, fi'lun, dan harfun ja'a li ma'nan. Harus memakai ja'a li ma'nan ya. Definisi Ibnu Ajurum itu, Masya Allah, meskipun ya maksudnya kita mubtadi, tapi penulisannya itu, rinciannya itu bagus ya, dalam segi tartib juga untuk mengeluarkan huruf mabani. Kemudian yang kedua, wan kisamal ismi, dan terbaginya isim ila nakiratin wa ma'rifatin. Terbaginya isim kepada nakirah dan ma'rifah. Dalam hal ini musannif atau pengarang akan membahas 2 hal, yaitu pembagian kepada ma'rifah dan nakirah itu sendiri. Yang kedua adalah anwa'ul ma'arif, yang sering kita bilangnya ya dalam kitab Durusul Lughah, itu macam-macam anwa'ul ismi al-ma'rifah, isim yang ma'rifah yang 6. Jadi isim ma'rifah itu ada 6. 2 hal yang akan mu'alif sebutkan di hal kedua ini. Yang ketiga, wan kisamal kalimah, dan pembagiannya kalimah ila mu'rabin wa mabniyin. Ini kita sudah pelajari tadi. Mu'rab itu apa? Ma tatawayyaru, yang berubah, harakatuhu, harakatnya,
litaghayyuri, karena berubah i'rabihi, i'rabnya. Dan mabni itu apa? Ma la tataghayyaru harakatuhu litaghayyuri i'rabihi. Contoh yang mu'rab apa? Masjidun. Contoh yang mabni apa? Huwa. Seperti itu. Itu dia hal yang akan kita pelajari tentang al-kalimah. Ya. Anwa'ul kalimah, nakirah dan ma'rifah, mu'rab dan mabni. Kalau ingin lebih rinci kembali, di dalam anwa'ul kalimah membahas isim, akan membahas isim, kemudian akan membahas fi'il, dan akan membahas huruf. Di dalam yang pembagian nakirah dan ma'rifah akan membahas pembagian nakirah dan ma'rifah itu sendiri, ya. Kemudian macam-macam isim yang ma'rifah yang 6. Kepada mu'rab dan mabni sama, tidak ada rincian lebih lanjut, memang pembagian kepada mu'rab dan mabni saja. Itu tentang al-kalimah. Ini dia tentang al-kalimah. Kemudian wayadrusu fil juz'il akhar, dan mempelajari dalam bagian yang lain yaitu kismil kalimah. Bagian tentang kismil kalam, bagian tentang kalam. Yang pertama al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu yang diawali fi'il, ya. Ini kan sudah kita pelajari, sudah kita singgung di durusul lughah. Tapi di sini ada lebih rincinya. Apa? Katanya di sini ada 2. Ada terbentuk dari fi'il, dan fi'ilnya itu ma'lum, aktif, dan fa'il. Kemudian ada fi'il yang fi'il majhul, ini akan terbentuk dengan naibul fa'il. Seperti itu. Itu di jumlah al-fi'liyah. Jumlah al-fi'liyah. Kemudian yang kedua ada al-jumlah al-ismiyah. Ini akan memakan agak banyak waktu, ya. Yang pertama mubtada khobar, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanantu wa akhwatuha. Jadi mubtada plus khobar, inna atau kana, ya. Kemudian kana, kemudian dhanantu. 4 hal. Kemudian mukammilatil jumlatain, penyempurna dari 2 jumlah. Siapa saja mansubat? Kita sudah jelaskan tadi, ya, yang mansubat itu maf'ul yang 5. Siapa saja maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul lahu yaitu li ajli, maf'ul ma'ah, al-mutlaq maf'ul mutlaq. Kemudian ada hal, tamyiz, kemudian mustasna, dan yang terakhir munada. Itu mansubat. Kemudian majrurat ada 2. Masbukun biharfil jar, yang didahului oleh huruf jar. Yang kedua adalah al-mudhafu ilaih. Kemudian tawabi di sini ada 4. An-na'tu, al-'atfu, at-taukidu, dan al-badal. Kemudian i'rab fi'il mudhari dalam keadaan rafa, nasab, dan jar. Kalau rafa belum didahului oleh nasib dan jazim, contohnya yadhhabu. Nasban berarti didahului oleh yang memansubkan, an yadhhaba. Jazman berarti didahului oleh yang menjazmkan, lam
lam yazhab, seperti itu. Nah, ini dia apa tema yang akan kita bahas secara rinci. Sebelum Anda lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan, Umaha? Baik. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Al-juz' al-awwal ahkamul kalam babu anwa'ul kalimah. Nah, kita akan membahas ini. Anwa'u al-kalim. Kita kembali ke sini. Kita akan fokus kepada anwa'ul kalimah. Macam-macam kata. Tentu macam-macam kata itu ada isim. Isim itu adalah kata benda yang kemarin kita sudah jelaskan tidak ada kaitannya dengan waktu. Contohnya masjidun. Fi'il, kata benda, afwan, kata kerja. Kata kerja yang ada kaitannya dengan waktu, ya. Contohnya zahaba, yadhabu, izhab. Dan yang terakhir, huruf, ingat harus memakai ja'a li ma'nan, ya, untuk mengeluarkan huruf mabani. Kemudian kita akan membahas di pembagian al-kalimah ini definisi, tanda, dan pembagian. Kemarin kita sudah agak rinci tentang isim. Dari segi definisi, isim itu setiap kata yang menunjukkan kepada makna fi nafsiha. Kemarin kita sudah bahas ya, Umahat, maksud fi nafsiha dan fi ghairiha. Sudah belum? Sudah ya? Baik, itu dia, betul. Sudah. Makna fi nafsiha walam taktarin bizaman, dan tidak berkaitan atau tidak terikat dengan waktu. Baitun, kitabun, madrasatun. Itu definisinya. Kemudian sekarang tanda atau ciri, yaitu setiap kata takbalu yang menerima, yang pertama tanwin, kita sudah bahas ya. Kemudian alif lam, nida, dan huruf jar. Dan mu'alif di sini atau pengarang membentuk satu bait syair. Al-ismu dhabituhu tanwinuhu wa nidah wa harfu jarrin wa al yahadiyan bihuda. Ini satu bait mengumpulkan tanda-tanda isim. Kemudian selanjutnya tentang isim, kita akan sedikit sebutkan beberapa macam isim. Jadi kita bilang min anwa'il ismi, di antara macam-macam isim. Yang pertama ad-dhamir, ya. Contohnya apa? Ana, huwa, dan seterusnya. Yang kedua contohnya ismul isyarah. Isim isyarah. Hadza, hadhihi, haulai, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya al-ismu al-mausul. Isim al-mausul. Alladhi, allati, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ismul fa'il, contoh isim ya. Isim fa'il, contohnya apa? Boribun, fahimun, nasirun, dan seterusnya. Kemudian contoh yang lain, ismul maf'ul, isim maf'ul. Contohnya madrubun, mafhumun, mansurun.
mansubun. Mansurun. Contoh yang lain, al-masdar. Seluruh masdar itu masuk kategori isim ya. Contohnya darbun, fahmun, julusun, misalnya. Nasrun, masdar. Selanjutnya adawatul istifham. Adat al-istifham. Seluruh adatul istifham dia itu masuk ke kategori isim. Ma'ada, selain hal dan al-hamzah. Dia itu huruf. Contohnya apa? Adatul istifham, man, kemudian aina, kemudian ma, mas, muka, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adawatu asyart. Adawatu syart. Kalau ini ma ada selain dari in dan izma. Siapa saja di sini? Contohnya man. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu man syartiyah. Kemudian ma, kemudian mahma, dan seterusnya. Itu diantara contoh-contoh isi. Baik, ana rasa kita sudah membahas isim secara rinci. Sekarang kita akan membahas fi'il secara rinci atau lebih rinci. Baik. Tentang fi'il harus kita ketahui fi'il itu dibagi menjadi, nah definisinya sudah ya, definisi ini definisi, oh ya definisi ini. Kemudian tanda pembagian. Nah, ini sebelum kepada tanda, kita bagi dulu. Fi'il itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut al-madhi, al-fi'lu al-madhi. Ini jangan salah ya ummahat ya. Na'at man'ut. Anda tulis saja. Al-fi'lu al-madhi. Kalau tidak ada alif lam gini nulisnya. Fi'lun madhin. Tidak ada ya setelah bodnya ya. Ini na'at man'ut. Kemudian yang kedua ada yang disebut al-fi'lu al-mudhari'u. Ini juga na'at man'ut. Kalau tidak ada alif lam, fi'lun mudhari'un. Yang terakhir ada yang disebut fi'lul amri. Ini idhofah ummahat ya. Ini idhofah. Kalau tidak ada alif lamnya, fi'lu amrin. Jangan sampai salah ya. Itu pembagian fi'il. Definisi pembagian. Nah, contoh dari fi'il madhi, apa itu fi'il madhi? Sebelum kita contoh ya. Fi'il madhi itu fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Menunjukkan waktu lampau. Contohnya qara'a, telah membaca. Tetapi ummahat, kalau ada kata yang lain kadang-kadang bisa merubah waktu terjadinya fi'il. Kalau ini kan waktunya lampau, qara'a telah terjadi apanya, membaca. Tapi kadang-kadang kalau ada kata yang lain yang merubah waktu terjadinya fi'il tersebut, maka bisa berubah, bukan menunjukkan waktu lampau. Contohnya
misal ya, in jaa Zaidun fa akrimhu. Jika Zaid datang, maka muliakanlah dia. Atau idza jaa Zaidun fa akrimhu. Jika Zaid datang, maka muliakanlah dia. Maka in, apakah dia sudah datang? Tapi jika dia datang berarti di waktu yang akan datang. Idza jaa Zaidun, jika Zaid datang, kapan? Jadi waktu yang akan datang. Apa bedanya in dan idza di sini? Kalau in, ketika kita syak, ketika kita ragu tentang si Zaid datang. Jadi kita nggak tahu ya si Zaid itu datang atau tidak. Tapi kalau idza, ketika kita tayakun, yakin bahwa si Zaid itu datang, maka kita memberitahu, menitipkan pesan untuk memuliakannya. Maka kedua contoh ini berubah menjadi lil mustaqbal. Jadi waktu lampau ketika kosong dari hal-hal yang menjadikannya berubah seperti in dan idza. Seperti itu. Pembagiannya sudah. Kemudian al-fi'lu al-mudhari'. Fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Contohnya apa? Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Ini juga sama. Ketika kosong dari hal-hal yang merubah waktunya. Maka kita bisa bilang fi'il mudhari itu untuk waktu sekarang dan yang akan datang. Tetapi kadang-kadang akan menunjukkan waktu yang akan datang saja, seperti kita bilang sayaqra'u. Sin di sini menunjukkan waktu yang akan datang saja. Atau justru sebaliknya, berubah menjadi madhi. Berubah menjadi madhi. Misal, lam yaqra. Belum membaca. Kapan belum membacanya? Tadi sebelum saya berbicara, saya mengkhabarkan. Maka lam ini merubah dari yaqra'u untuk sekarang dan yang akan datang, merubah menjadi waktu lampau. Bisa maksudnya ya, seperti itu. Yang terakhir adalah fi'il amr ya. Kalau fi'il amr ini menunjukkan waktu pasti yang akan datang. Contohnya iqra. Bacalah. Ketika Anda bilang bacalah, apakah dia sedang membaca atau telah membaca? Dia akan membaca. Setelah Anda bilang, maka dia langsung membaca. Seperti itu. Ini pasti waktu yang akan datang. Kemudian kita akan rinci. Ini kan pembagiannya sudah ya, definisi sudah. Sekarang tandanya. Tanda masing-masing dari fi'il madhi, mudhari dan amr. Nah, di sini saja ya. Al-fi'lu al-madhi yang pertama. Alamatuhu, tandanya. Apakah tandanya? Mu'alif di sini menyebutkan salah satu tandanya, yaitu kullu kalimatin, setiap kata, takbalu at-ta'nits, atau afwan bukan at-ta'nits, takbalu at-ta'nits, takbalu ta'a at-ta'nits. Setiap kata yang menerima
ta'nis, ta sakinah. Contohnya katabat, maka ta ini menunjukkan muannasnya fiil tersebut. Jadi orang yang mendengar itu siap-siap katabat, oh berarti ada ta itu mukhatab itu atau yang ada ya, lawan bicara itu mengetahui bahwa fa'ilnya itu perempuan. Zahabat, nah seperti itu. Jadi tak tanis ini tidak masuk kecuali kepada fi'il madhi. Kemudian yang kedua, al-fi'lu al-mudhari. Al-fi'lu al-mudhari. Fi'il mudhari di sini sebentar, Ana lupa lagi ya. Alamatuhu dulu. Alamatuhu tandanya oh iya. Kullu kalimatin, setiap kata, taqbalu, yang menerima harfa al-jazmi, yang dapat menerima huruf jazm. Siapa? Lam, yaitu lam. Contohnya lam azhab, lam taktub, seperti itu. Maka fi'il di sini tidak mungkin kecuali dia itu fi'il al-mudhari', seperti itu. Kemudian di fi'il mudhari ini, mu'alif memberikan perhatian bahwa fi'il mudhari itu la budda an yabda'a, mesti didahului oleh biharfin, dengan huruf min hurufi al-mudhara'ah, harus didahului dengan satu huruf di antara huruf-huruf mudhara'ah. Siapa saja? Anaitu, yaitu anaitu. Yang pertama hamzah, harus menunjukkan al-mutakallim, harus menunjukkan mutakallim. Yang pertama dia itu harus tambahan dan menunjukkan mutakallim, ya, harus menunjukkan mutakallim. Contohnya apa? Contohnya azhabu. Yang pertama hamzahnya ini tambahan dan menunjukkan mutakallim saya. Maka kalau bukan menunjukkan tambahan dan mutakallim, maka dia bukan fi'il mudhari. Contohnya apa? Akhadha, akala, meskipun didahului oleh hamzah keduanya tapi bukan tambahan dan bukan menunjukkan mutakallim, justru ghaib, maka ini bukan fi'il mudhari. Yang kedua, nun. Nun. Kalau ini menunjukkan lil fa'ilin atau al-mutakallimun, ya, mutakallimin. Jadi untuk menunjukkan banyak. Kalau yang atas saya, kalau yang bawah kami. Contohnya apa? Nazhabu, kami pergi. Maka kalau bukan tambahan dan bukan menunjukkan mutakallimin atau fa'ilin, contohnya narjasa, maka narjasa ini untuk menunjukkan ghaib, kemudian nunnya bukan tambahan, maka di sini dia itu bukan fi'il mudhari. Keduanya ini adalah al-madhi, fi'il madhi. Kemudian yang selanjutnya tentang ya. Ya, ya ini harus menunjukkan lil ghaib, untuk ghaib yang tidak hadir, tapi untuk laki-laki. Contohnya apa?
yazhabu. Maka kalau bukan tambahan seperti yazhabu dan ya-nya itu menunjukkan ghaib, maka dia bukan fi'il mudhari. Contohnya apa? Ya isa. Maka ya-nya ini bukan tambahan dan bukan menunjukkan ghaib. Kemudian yang terakhir, ta ini harus menunjukkan al-mukhatab, lawan bicara untuk laki-laki. Contohnya apa? Tazhabu. Ta-nya menunjukkan kamu laki-laki dan mukhatab. Maka kalau ta-nya bukan tambahan menunjukkan mukhatab seperti halnya takallama, dia berbicara, maka ini bukan fi'il mudhari seperti itu. Seperti itu Ummahat. Insyaallah bekal untuk nahwunya ana rasa masyaallah ana masukkan beberapa hal yang menurut ana cukup dan penting harus kita pelajari atau kita baca. Seperti ini mendukung, menyokong sekali ketika kita mau atau ingin membaca kitab-kitab selanjutnya. Sebelum ana tutup, ana rasa cukup. Sebelum ana tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan Ummahat. Oh, taib. Ana lupa belum membaca ya matannya. Kita lihat. Al-juz'ul awal ahkamul kalimah, babu anwa'il kalimah. Bab tentang macam-macam kalimat. I'lam rahimani Allah wa iyyak annal kalimah, bahwa kata salah satu anwa'. Yang pertama ismun wa fi'lun wa harfun. Seharusnya di sini harus memakai kata ja'a lima'nan untuk mengeluarkan huruf al-ma'ani. Seperti apa? Zai, ya, dan dal. Ini bukan merupakan huruf yang dimaksud dari pembagian al-kalimah. Ya. Kemudian, fal ismu otaib. Harfun ja'li ma'nan, contohnya apa? Contohnya huruf jar. Huruful jar, huruf, atof, dan seterusnya. Dan itu yang dimaksud dengan anwa'ul kalim. Kemudian yang pertama, fal ismu. Sebetulnya di sini ana sudah jelaskan definisi, ya. Ana sudah jelaskan definisi. Kemudian di sini kullu kalimatin taqbalu at-tanwin dan seterusnya. Ini adalah tanda. Kemudian tadi juga ana sudah menjelaskan macam-macam isim. Macam ya, atau pembagian. Jadi 3 hal. Ana sudah bahas tentang isim. Di sini mu'alif hanya membahas tanda isim. Isim adalah setiap kata yang menerima tanwin, alif lam, nida, ya, contohnya ayat dan seterusnya, dan huruf jar. Seperti Allahi. Ini adanya alif lam. Wa Muhammadin, adanya tanwin. Wa masjidin, wa sajidin, wa sujudin, wa ufin, wa kafil khitab. Taib. Selanjutnya kita akan membahas tentang fi'il. Tentang fi'il. Di sini juga sama ya. Definisi, tanda, pembagian. Taib. Sebetulnya pembagian dulu baru tanda ya. Wal fi'lu thalathatu an aqsamin, fi'il itu ada 3 macam. Madin wa mudhari'un wa amrun. Di sini fal madhi kita sudah membahas definisi isim ya. Fal madhi, maka madhi itu apa? Kullu kalimatin. Nah, di sini ada tanda. Setiap kata taqbalu ta'at ta'nis as-sakinah. Nahwu sajada. Seperti sajada. Bisa nggak kita bilang sajadat? Bisa. Maka sajadah itu adalah fi'il madhi. Dan menunjukkan waktu lampau ya. Bisa nggak menunjukkan atau berubah waktunya? Bisa. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Wal fi'lu al-mudhari, yang kedua adalah fi'il mudhari. Tandanya apa? Setiap kata kullu kalimatin taqbalu lam, menerima huruf jazm yaitu lam. Asjud, nasjud, yasjud, wa tasjud. Maka bisa nggak kemasukan lam fi'il-fi'il tersebut? Bisa. Lam asjud, lam nasjud, lam yasjud, lam tasjud.
Kemudian di sini kalau kita perhatikan, pengarang tidak seenaknya memberikan contoh. Kita lihat asjudu dimulai oleh Hamzah. Nasjudu dimulai dengan nun. Yasjudu dimulai dengan ya, watasjudu dimulai dengan ta. Ini menjelaskan bahwa fi'il mudhari itu harus didahului oleh 4 huruf ini. Biasa kita bilang anaitu, dan kita sudah jelaskan bahwa hamzahnya ini untuk mutakalim, nunnya mutakalimin untuk kami, kemudian ya-nya ghaib, tasjudu ininya untuk mukhatab atau ghaibah sebetulnya ya. Seperti itu. Jadi kalau bukan tambahan, ingat huruf-huruf ini adalah huruf tambahan. Dan yang kedua menunjukkan makna tertentu. Jadi kalau bukan tambahan atau bukan menunjukkan makna tertentu, itu bukan fi'il mudhari sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Insyaallah kita lanjut kepada fi'il amr dan huruf di pekan selanjutnya. Pak, ada yang mau ditanyakan, Umahan? Apakah terlalu cepat atau terlalu banyak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, semoga materinya dapat difahami. Insya Allah kita akan bertemu di pekan selanjutnya. Syukran jazilan, naktafi bihadzal qadr. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah.